Halo Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali lagi di pagi yang indah ini, kita bertemu kembali dalam program saya dan Pelkat PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pada pagi hari ini, bersama dengan saya, Rolando Lopati, Ketua Dewan Gerakan Pemuda GPIB, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Sabda Bina Umat. Diberi balas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini harap Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Mari bersama-sama dimanapun Oma Opa Bapak Ibu berada, kita satukan hati dan pikiran kita untuk membawa perenungan kita. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Terima kasih Bapa, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami dan orang-orang sekitar kami. Pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun melindungi dan memberkati kami. Sehingga perenungan kami ini dapat benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Berfirmanlah Bapa, karena kami umat-Mu, jemaat-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 7 ayat yang 11 sampai dengan 13. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan membantu Bapak Ibu Oma Opa untuk membaca. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Haleluya. Renungan kita mengambil topik belas kasihan di hadapan kematian. Sokrates, salah satu filsuf barat, sebelum ia menenggak racun sebagai hukuman yang ditetapkan baginya, pernah berkata, "The hours of departure has arrived, and we go our ways. I to die, and you to live.
Which is better? Only God knows. Perkataan Sokrates sungguh tepat. Hidup dan mati adalah perkara ilahi. Keduanya sama-sama mengandung misteri dan hanya Tuhan sajalah yang mengetahui dengan pasti segala yang terjadi. Karena itu salah satu pilihan di hadapan kematian adalah berduka sambil mengakui kerapuhan dan kefanaan diri. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh seorang janda di Nain. Kendati Lukas tidak secara detail menuturkan gestur duka cita dari janda tersebut akibat kematian putra tunggalnya, namun ia secara implisit digambarkan sebagai pribadi yang tabah. Bersama dengan masyarakat Nain yang menyertainya, ia pergi untuk menguburkan jasad putranya. Pada momen inilah Yesus menyapa janda itu dan dengan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Bagi seorang yang berduka, larangan Yesus tentu suatu perkara yang sukar diterima apalagi dijalani. Namun larangan tersebut sesungguhnya mempersiapkan sang janda sekaligus ibu yang berduka itu untuk mengalami kuasanya. Sebab larangan Yesus berakar pada belas kasihan yang dalam bahasa Yunani splagchnizomai, artinya lebih dari sekadar berempati. Yesus hadir baginya dan sedia melakukan sesuatu untuk menghapus duka citanya. Belajar dari sikap Yesus, kita diingatkan pentingnya berempati dan berbelas kasih kepada sesama yang berduka. Ada banyak penyebab duka cita di abad ini, tidak hanya kematian, tetapi terutama ketidakadilan dan kekerasan. Dengan belas kasih, kita menyatakan keberpihakan Allah kepada mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, harta benda, kemerdekaan, maupun akses kepada SDA akibat keserakahan dan keegoisan. Bersediakah saudara meneladani Kristus yang penuh belas kasihan? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya pembacaan dan perenungan ini dapat benar-benar menjadi landasan dan pegangan bagi jalan hidup kami di minggu berjalan ini, khususnya di hari ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami jemaat-Mu untuk dapat berempati dan berbelas kasihan kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang menderita, maupun kepada mereka yang sedang ada di dalam masalah hidup. Dan ketika kami mengalami duka cita, ingatkan kami Bapa, bahwa tangan kasih-Mu memegang kami, menjaga kami, dan menuntun kami untuk dapat melewati duka cita.
Engkaulah Sang Penghibur yang sejati bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, Pelkat PKLU GPIB atas kebersamaan kita di pagi yang indah ini. Kiranya Oma Opa, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun Oma Opa sedang dalam sakit ataupun sedang terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas bersama-sama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Dalam edisi spesial ini, edisi ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang menginjak usia 73 tahun di tanggal 15 Juli 2023 yang lalu, izinkan saya mewakili seluruh rekan-rekan muda GPIB mengucapkan terima kasih untuk teladan dan bimbingan dari Bapak Ibu, Oma Opa, Pelkat PKLU GPIB. Kami sungguh merasakan kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu, Oma Opa di rumah, dalam persekutuan di jemaat maupun dimanapun. Salam sinergi intergenerasional dari kami selalu untuk Bapak Ibu, Oma Opa, Pelkat PKLU. Jangan lupa saksikan terus program ini. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama untuk episode berikutnya. Salam sayang dari kami GPIB untuk Pelkat PKLU GPIB. Semangat, segar, dan hijau.